Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal PTS Matematika Wajib kelas 10 semester 1. Yang mana soal-soal akan dibahas terkait materi yang pertama yaitu konsep nilai mutlak, yang kedua yaitu grafik fungsi nilai mutlak, yang ketiga persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, yang keempat yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu terkait konsep nilai mutlak. Jika mutlak dari X sama dengan 3, maka tentukan nilai X yang memenuhi. Untuk menjawab soal nomor 1, coba kalian perhatikan bahwasannya mutlak dari X itu akan menghasilkan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Akan menghasilkan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Contoh soal, mutlak dari 5 sama dengan 5 karena 5 lebih dari 0. Mutlak dari negatif 9 itu akan menghasilkan negatif 9. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 9 karena negatif 9 itu kurang dari 0. Jadi berdasarkan contoh soal ini kemudian kita dapat simpulkan bahwasannya jika X-nya negatif maka hasilnya akan tetap positif. Nah, sehingga untuk menjawab soal nomor 1 ini kita cari X-nya terlebih dahulu yang menghasilkan 3. Jadi mutlak X berapa yang menghasilkan 3? Dari sini kita bisa menjawab bahwasanya X-nya sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Oke, agar lebih paham, coba di sini ada mutlak X sama dengan 4. Jadi kita cari mutlak X-nya berapa yang menghasilkan 4. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4. Selanjutnya ada contoh soal yaitu mutlak dari X sama dengan 5, itu tentukan nilai X-nya. Kita cari X-nya. X-nya hasilnya min 5 atau X-nya sama dengan 5. Jadi paham ya untuk soal nomor 1 terkait konsep nilai mutlak. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentukan mutlak dari atau tentukan nilai mutlak dari 15 ditambah nilai mutlak dari min 7 tambah 2 ditambah 3 dikurang nilai mutlak dari negatif 5. Jika kalian ketemu soal seperti ini tidak perlu khawatir. Jadi kalian selesaikan dulu yang ada tanda mutlaknya. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwasannya di sini ada min 7 ditambah 2. Min 7 ditambah 2 hasilnya negatif 5. Jadi masih ada tanda mutlaknya ya. Di sini negatif 5. Ditambah 3, kemudian di sini ada mutlak dari negatif 5. Ingat, walaupun di sini negatif, pasti nanti hasilnya positif. Sehingga dikurang 5. Jadi di sini 5 ya. Maka di sini 15-nya tetap kita tulis. Kemudian kita selesaikan yang mutlak dari negatif 5 itu hasilnya 5 ditambah 3. Kemudian dikurang 5. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 3, 23. 23 dikurang 5 hasilnya 18. Jadi untuk soal nomor 2 seperti ini cara pengerjaannya. Agar lebih paham, coba di sini ada contoh lagi yaitu 8 ditambah mutlak dari negatif 5 ditambah 3 ditambah mutlak dari negatif 7 dikurang 3. Nah, sama cara pengerjaannya kita selesaikan dulu yang ada tanda mutlaknya. Jadi kita tuliskan di sini min 5 ditambah 3 hasilnya min 2. Masih ada tanda mutlak. Kemudian ditambah mutlak dari min 7 hasilnya tuh 7 ya, positif. Selanjutnya dikurang berapa di sini? Dikurang 3. Kemudian di sini 8 ditambah mutlak dari negatif 2 hasilnya positif 2 ditambah 7 kemudian dikurang 3. Kita selesaikan 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 7 17. 17 dikurang 3 hasilnya 14. Ya, mudah sekali ya untuk soal nomor 2 ini masih sama terkait konsep nilai mutlak. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 atau soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 ini masih tentang konsep nilai mutlak tapi bentuk soalnya berbeda dari soal nomor 2 dan nomor 1. Tentukan nilai mutlak untuk bentuk mutlak dari 2/5 dikurang 1/3. Oke. Jika dilihat dari bentuk soalnya ini merupakan bentuk soal pecahan ya, tapi untuk nilai mutlak. Cara pengerjaannya sama untuk pengerjaan soal pecahan. Oke, di sini kita sama-sama menuliskan untuk penyebutnya berapa yang dapat dibagi 5 dan 3 yang lebih sederhana. Oke, di sini kita ambil angka 15 ya, yang bisa dibagi 5 dan 3. 15 ini kita bagi 5 berapa hasilnya?
3 dikalikan 2 ini berapa hasilnya? 6 ya, benar. Kemudian di sini 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi yang di atas ini yang pembilang 6 dikurang 5, yang di bawahnya penyebutnya sama ya, 15. Masih ada tanda mutlak, yaitu sama dengan 6 dikurang 5 berapa? 1. 1 per 15, penyebutnya tetap 15. Sekarang kita keluarkan mutlak dari 1 per 15 itu hasilnya berapa? 1 per 15. Jadi selesai untuk soal nomor 3. Namun di sini agar lebih paham, coba kita ambil contoh soal yang lain, angkanya yang beda. Tentukan nilai mutlak untuk bentuk. Nilai mutlak dari 5 per 6 dikurang 3 per 2. Ya, masih dalam bentuk soal pecahan ya. Caranya sama, di sini kita sama-samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya berapa yang kita ambil? Nah, di sini yang bisa dibagi 6 dan 2. Kita ambil angka 6 yang lebih sederhana ya. Jadi di sini 6 dibagi 6 berapa? 1. Kemudian 1 dikali 5. Hasilnya 5. Selanjutnya 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kali 3 9. Jadi pembilangnya kita kurangkan. 5 dikurang 9 hasilnya negatif 4. Kemudian 6 tetap sebagai penyebutnya. Oke, sekarang kita keluarkan dari nilai mutlaknya. Min 4 per 6 hasilnya 4 per 6. Untuk 4 per 6 ini coba perhatikan. 4 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Sehingga jawabannya 2 per 3. Jadi selesai ya untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita ubah tandanya, yang tadi pengurangan sekarang penjumlahan. Bagaimana caranya? Sama. Oke, sekarang kita tuliskan di sini ada soal mutlak dari 1 per 3 ditambah 2 per 9. Jadi kita tentukan nilai mutlaknya untuk bentuk pecahan seperti ini. Sama, kita samakan penyebutnya berapa. Di sini kita ambil 9 yang dapat dibagi 3 dan 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kita kalikan 1 hasilnya 3. Kemudian 9 bagi 9 hasilnya 1. 1 kali 2, 2. Jadi ingat di sini ada tanda tambah. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 9-nya tetap. Jadinya nilai mutlak dari 5 per 9 itu hasilnya berapa? 5 per 9. Jadi hasilnya 5 per 9 ya. Tidak ada tanda mutlak lagi. Jadi hasilnya nilai mutlak dari 5 per 9 yaitu 5 per 9. Sebenarnya untuk mengerjakan soal pecahan itu dalam bentuk nilai mutlak sama saja. Di sini ada trik cepatnya, yaitu kalikan silang untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi misalkan di sini ada untuk yang contoh soal ini 2 dikalikan 3 hasilnya 6 ya, sama. Kemudian 1 dikalikan 5 hasilnya 5. Jadi 6 dikali 5. 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi 6 dikurang 5 1. 15-nya tetap 1 per 15. Caranya sama saja. Dipilih yang mudah menurut kalian. Oke, paham ya untuk soal nomor 3 terkait konsep nilai mutlak. Sekarang kita ke soal nomor 4, yaitu terkait grafik fungsi nilai mutlak. Yang mana soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi nilai mutlak dari nilai mutlak X dikurang 3. Jadi nilai mutlak dari X dikurang 3. Langkah yang pertama yaitu kita pembuat 0 dulu. Jadi X dikurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Karena negatif 3 pindah ruas sama dengan positif 3. Langkah yang kedua yaitu kita membuat tabel fungsi nilai mutlak. Bagaimana caranya? Kita sudah dapat X-nya sama dengan 3. Kita letakkan 3 ini di tengah. Seperti ini ya. Nah, 3 ini sebagai X-nya. Kita tulis dulu, jangan lupa. X, Y, kemudian X, Y. Jadi X-nya kita sudah dapat 3, letakkan di tengah. Kemudian yang selanjutnya ini kita ambil. Mau 2 angka, 3 angka, atau seterusnya. Baik itu setelah 3 maupun sebelum 3. Di sini contohnya kita ambil 2 angka ya. 2 angka setelah 3 ada 4, ada 5. 2 angka sebelum 3 ada 2, ada 1. Kemudian kita cari Y-nya bagaimana? Kita cari Y, substitusikan nilai X ini ke soal. Soalnya kan X dikurang 3. Contoh yang pertama yaitu X-nya 1. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Jadi mutlak dari negatif 2 hasilnya 2. Sekarang X-nya 2. 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Mutlak dari negatif 1 hasilnya
1. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, 3 dikurang 3, 0, mutlak dari 0 hasilnya 0. Selanjutnya X-nya sama dengan 4, 4 dikurang 3 yaitu 1, mutlak dari 1 hasilnya 1. Yang terakhir yaitu 5, X-nya 5 dikurang 3 hasilnya 2, mutlak dari 2 hasilnya 2. Selanjutnya bagaimana cara untuk menuliskan X, Y? Tinggal kita turunkan, X-nya kan sudah ada yang di atas ini, kemudian Y-nya sudah ketemu ya. Jadi kita buat 1,2 seperti ini, kemudian 2,1, ada 3,0, 4,1, dan 5,2. Baru yang terakhir kita gambarkan fungsi nilai mutlaknya. Nah, di sini yang horizontal ini merupakan X, kemudian yang vertikal atau yang ke atas ini merupakan Y. Kita tulis dulu ya angkanya. Di sini ada 0, kemudian ada 1. Ingat, X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuliskan. Dan Y-nya ada 1 dan 2. Jadi kita tuliskan angkanya 1 sampai 2. Karena maksimalnya sampai 2 untuk yang Y. Selanjutnya di sini kita tarik garis. Sebenarnya bisa tarik garis atau langsung saja untuk titiknya ya. Yang pertama yaitu 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi titiknya seperti ini ya. Nah, pas di sini. X-nya 1, Y-nya 2. Yang selanjutnya yaitu 2,1, titiknya bagaimana di sini? X-nya 2, Y-nya 1. Yang selanjutnya yaitu 3,0, karena 3,0, 0-nya pas ya. Jadi pas di garis sini. Ini selanjutnya 4,1. 4,1, X-nya 4, Y-nya 1. Titiknya pas di sini ya. Selanjutnya yaitu 5,2. 5,2 titiknya bagaimana? Di sini X-nya 5, Y-nya 2. Jadi jika setelah kita buat titik-titik ini, kita tarik garisnya, apakah bentuknya bagaimana? Jadi setelah ditarik garisnya, bentuknya V. Jadi untuk grafik fungsi nilai mutlak itu, bentuk grafiknya yaitu bentuk V. Jadi ini kita sudah ketemu merupakan grafik dari X dikurang 3. Baik, bagaimana? Paham ya mengenai grafik fungsi nilai mutlak? Jadi untuk menjawab fungsi nilai mutlak, jangan lupa grafiknya. Yang pertama kita buat dulu pembuat 0, kemudian tabel fungsi nilai mutlaknya bagaimana, dan yang terakhir kita buat grafiknya seperti ini. Nah, jadi harus paham ya mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 sudah ganti materi yaitu terkait persamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari X tambah 2 sama dengan 7. Oke, di sini ada tanda sama dengan, kemudian di sini masih nilai mutlak. Jadi ini merupakan contoh soal persamaan nilai mutlak. Untuk menjawab soal nomor 5, coba kalian perhatikan bahwasannya AX tambah B, mutlak AX tambah B itu akan menghasilkan AX tambah B jika AX tambah B-nya lebih dari atau sama dengan 0. Akan menghasilkan negatif AX tambah B jika AX tambah B-nya kurang dari 0. Berdasarkan definisi ini, maka dapat dituliskan untuk menyelesaikan persamaannya, yaitu kita gunakan AX tambah B sama dengan C, atau AX tambah B sama dengan min C. Jadi untuk menjawab soal nomor 5, kita tuliskan yang pertama, X tambah 2 sama dengan 7, X sama dengan 7. Ingat, di sini positif 2, pindah ruas jadinya negatif 2. Maka X sama dengan 7 dikurang 2, hasilnya 5. Oke, selanjutnya yang negatif. X tambah 2 negatif sama dengan negatif 7. X sama dengan negatif 7. Ingat, positif 2 pindah ruas hasilnya negatif 2. Sehingga X sama dengan negatif 7 dikurang 2 hasilnya negatif 9. Jadi selesai untuk soal nomor 5. Agar lebih paham tentang persamaan nilai mutlak, coba kita kerjakan soal yang berbeda. Nah, berbedanya yang mana? Di sini variabelnya, variabel X. Yang pertama, ini koefisiennya 1. Sedangkan contoh soal yang kedua, ini ada koefisiennya 2. Jadi 2X ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama konsepnya. Yang pertama kita tuliskan dulu. 2X tambah 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 tetap. Kemudian positif 1 pindah ruas negatif 1. 2X-nya tetap. 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi X-nya turun. Ingat, di samping X ada angka 2. Pindah ruas jadi bagian, jadinya 4/2. 4 dibagi 2 berapa? Hasilnya sama dengan 2. Jadi ini yang positifnya. Sekarang yang negatifnya, 2X tambah 1 sama dengan negatif 5. 2X-nya tetap, min 5-nya
tetap. Jadi positif 1 pindah ruas, hasilnya negatif 1. 2x-nya tetap, kemudian negatif 5 dikurang 1, hasilnya negatif 6. Jadi di sini di samping X ini ada koefisiennya 2, pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan min 6 dibagi 2, hasilnya min 3. Jadi selesai untuk contoh soal yang kedua terkait persamaan nilai mutlak. Jadi di sini untuk soal nomor 5 ada 2 soal ya, tipenya beda angka saja, tapi untuk penyelesaiannya sama. Bagaimana? Paham ya terkait persamaan nilai mutlak. Ini untuk cara yang definisinya. Oke, sekarang kita masih ke persamaan nilai mutlak untuk soal nomor 6. Tapi di sini beda soalnya, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak dari 4X dikurang 2 sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 7. Ingat, jika kalian ketemu soal seperti ini, kalian tidak perlu khawatir dan jangan bingung dulu. Karena di sini kita mengerjakannya dengan cara menguadratkan kedua ruas. Bagaimana caranya? Antara ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Jadi di sini kita tuliskan 4x dikurang 2 dikuadratkan sama dengan x tambah 7 kita kuadratkan. Setelah itu kita jabarkan 4x dikurang 2 kuadrat itu 4x min 2 dikali 4x min 2. Selanjutnya sama dengan x tambah 7 kuadrat yaitu x tambah 7 dikali X tambah 7. Ya, kita selesaikan satu persatu yaitu 4X min 2 dikali 4X min 2. Jadi di sini ada 4X dikali 4X. Hasilnya 16X kuadrat. Selanjutnya 4X kemudian dikali negatif 2. Hasilnya min 8X. Jadi sekarang kita pindah ke sini. Negatif 2 dikali 4X yang ini. Hasilnya negatif 8X. Lalu negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya positif 4. Baru kita selesaikan yang kanan sama dengan yaitu ada X kali X hasilnya X kuadrat. Jadi di sini ada X dikali 7 hasilnya berapa? 7X. Selanjutnya ada 7 dikali X hasilnya 7X. 7 dikali dengan 7 hasilnya 49. Jadi untuk yang ruas kanan kita sudah selesaikan ya. Kemudian kita jumlahkan di sini 16x kuadrat, tidak ada pasangannya, kita tulis tetap ya, tidak bisa dijumlahkan. Kemudian di sini ada variabel yang sama, min 8x dikurang min 8x, hasilnya min 16x. Kemudian 4-nya tetap. Yang ruas kanannya x kuadratnya tetap. Kemudian ada 7x ditambah 7x, hasilnya 14x. 49-nya tetap. Jadi untuk ruas kanannya ini kita pindahkan dan kita jumlahkan dengan variabelnya ya, sesuai variabel dan angkanya. Jadi di sini ada 16x kuadrat dikurang x kuadrat. Ingat di samping x itu ada angka 1. Jadi 16 dikurang 1 hasilnya 15x kuadrat, variabelnya tetap. Kemudian ada min 16x. Ingat kalau positif pindah ruas itu negatif. Tadinya kan positif 14x, pindah ruas ke kiri jadi negatif 14x. Sehingga negatif ini negatif jadinya min 30x. Ditambah 4-nya tetap. Nah di sini ada 49 itu positif, pindah ruas jadinya negatif. 4 dikurang 49 hasilnya min 45. Jangan lupa dikasih tanda sama dengan 0. Nah di sini ada sama dengan 0 ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian lihat di sini hasilnya ada 15x kuadrat dikurang 30x dikurang 45 sama dengan 0. Ya, angkanya cukup besar ya, namun di sini bisa kita sederhanakan agar memudahkan untuk mengerjakannya. Bagaimana caranya? Oke, kita tuliskan sama-sama dibagi dengan 15. 15x kuadrat dibagi 15 hasilnya x kuadrat. Min 30x dibagi 15 hasilnya min 2x. Kemudian min 45 dibagi 15 hasilnya min 3 sama dengan 0. Baru kita cari faktorisasinya. Di sini lihat ada x kuadrat, jadi otomatis x dikali x. Kemudian kita lihat di sini angka yang terakhir yaitu ada angka min 3. Berapa perkalian yang menghasilkan min 3? Itu ada 1 dikali min 3, kemudian ada 3 dikali min 1. Kita lihat di tengahnya ada angka min 2, yang mana jika dijumlahkan hasilnya min 2. Jadi diperoleh di sini ada min 3 dikali 1. Jadi kita tulis ya, karena min 3 dikali 1 kan hasilnya min 3. Kemudian kita jumlahkan min 3 tambah 1 itu hasilnya min
2. Sehingga kita tuliskan di sini faktornya yaitu X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita buat pembuat nolnya, X min 3 sama dengan 0. Ingat, kalau min 3 pindah ruas jadinya positif 3. Jadi yang atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan positif 1 pindah ruas sama dengan negatif 1. Ya, memang terkait untuk menguadratkan kedua ruas, kalian harus paham dulu tentang fungsi kuadrat dan cara faktornya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu terkait pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ingat, tadi persamaan itu ada bentuk sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu ada bentuk kurang dari atau lebih dari. Jadi di sini soal nomor 7. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari X dikurang 3 kurang dari 5. Untuk menyelesaikan soal nomor 7 ini, coba kalian pahami bahwasanya sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi yang pertama, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak dari X kurang dari atau sama dengan A, maka min A kurang dari X kurang dari A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan mutlak dari X kurang dari A, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, yaitu jika mutlak dari X lebih dari A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari A atau X kurang dari atau sama dengan min A. Yang keempat, yaitu mutlak dari A tambah B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, dan mutlak dari A dikurang B lebih dari mutlak A dikurang mutlak B. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini termasuk konsep yang mana? Konsep yang min A kurang dari X kurang dari A. Sehingga dapat kita selesaikan di sini. Min 5 kurang dari X dikurang 3 kurang dari 5. Kemudian min 5-nya tetap. Ingat di sini ada negatif 3. Kalau negatif 3 pindah ruas ke kiri dan pindah ruas ke kanan, otomatis berubah tanda. Jadinya positif 3. Di sini juga ditambah positif 3. X-nya tetap. Sehingga min 5 tambah 3 hasilnya min 2 kurang dari X kurang dari 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi jawabannya min 2 kurang dari X kurang dari 8. Agar lebih paham, coba kita ambil contoh soal yang beda. Di sini ada selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X tambah 1 kurang dari 5. Jadi ada soal pertidaksamaan yaitu 2X tambah 1 kurang dari 5, masih pertidaksamaan nilai mutlak. Cara mengerjakannya bagaimana? Ingat di sini konsepnya masih kurang dari ya. Jadi kita masih menggunakan konsep yang pertama. Sehingga kita tuliskan min 5 kurang dari 2X ditambah 1 kurang dari 5. Ingat di sini ada positif 1. Kalau pindah ruas ke kiri dan pindah ruas ke kanan otomatis berubah tanda. Jadinya negatif. Sehingga dituliskan min 5 dikurang min 1 kurang dari 2X. Kemudian 5 dikurang 1. Min 5 dikurang 1 hasilnya min 6. 2X-nya tetap. 5 dikurang 1 hasilnya 4. Ingat di tengah ini masih ada angka 2. Yaitu kita pindahkan jadinya pembagian. Jadinya min 6 dibagi 2 kurang dari X kurang dari 4 dibagi 2. Min 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Min 3 kurang dari X. Yaitu di sini ada kurang dari 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi selesai untuk contoh yang kedua, pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi paham ya, terkait soal nomor 7 sudah ada 2 soal terkait pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu tentang persamaan rasional. Jadi untuk menyelesaikan persamaan rasional itu kuncinya yaitu perkalian silang. Contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2X dikurang 2 per X tambah 3 sama dengan 3 per 4. Jadi ingat ya, di sini bentuknya pecahan. Jadi persamaan rasional itu bentuknya pecahan. Oke, sekarang kita kerjakan. Kalikan silang antara 2X min 2 dikali 4. Terus X tambah 3 dikali 3. Jadi kita tuliskan seperti ini. 4 dikali 2X min 2 kemudian sama dengan 3 dikali X tambah 3. Kita selesaikan. 4 dikali 2X berapa? 8X. 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Sama dengan 3 dikali X berapa? 3X. Dan 3 dikali 3 hasilnya 9. Oke, sekarang
8x dikurang 8 sama dengan 3x tambah 9 untuk hasilnya ya. Benar. Selanjutnya kita pindahkan yang x dengan x, yang angka dengan angka. Ingat, yang awalnya positif pindah ruas jadi negatif, yang negatif pindah ruas jadi positif. Jadi 8x-nya tetap. Positif 3 pindah ruas, min 3 sama dengan 9-nya tetap. Min 8 pindah ruas hasilnya positif 8. Sehingga 8x dikurang 3x hasilnya 5x sama dengan 9 tambah 8 hasilnya 17. Sehingga x sama dengan 17/5. Jika bentuknya seperti ini, cukup seperti ini ya. Tidak bisa disederhanakan. Ya, sekarang kita ada contoh soal yang baru terkait sama persamaan rasional. Tentukan penyelesaian dari 6 per x tambah 10 sama dengan 10 per 6 dikurang x. Konsepnya sama, di sini kita perkalian silang. Jadi 6 dikali 6 dikurang x sama dengan 10 dikali x tambah 10. Kita selesaikan. 6 dikali 6, 36. 6 dikali min x, min 6x sama dengan 10 dikali x, hasilnya 10x. 10 kali 10 hasilnya 100. Jadi kita tuliskan seperti ini hasilnya. Dan kita pindahkan yang x dengan x, yang angka dengan angka. Jadi ingat, 10 tadi positif, pindah ruas jadi negatif. Sekarang yang 36 tadi positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Min 6x dikurang 10x sama dengan 100 dikurang 36. Ingat, di sini ada negatif, negatif, kemudian hasilnya negatif 16x sama dengan 100 dikurang 36, yaitu 64. Di samping x ada angka min 16. Sehingga di sini x-nya sama dengan min 16-nya pindah jadi pembagian, tapi tandanya tidak berubah. Ingat ya, kalau jadi pembagian tandanya tidak berubah. Sehingga 64 dibagi min 16 hasilnya min 4. Jadi selesai untuk soal persamaan rasional. Kuncinya perkalian silang ya. Untuk persamaan rasional dalam bentuk pecahan ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu terkait pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini ada soal, pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau jarak dekat. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,7. Kita garis bawahi ya, 2,7. Kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Kita lihat di sini pertanyaannya apa? Tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat, di sini perintahnya disuruh menuliskan saja dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Sehingga kita jawab, kita misalkan dulu M adalah angka kilometer per liter dari mobil tersebut. Maka selisih M dan 12 tidak boleh lebih dari 2,7. Sehingga dapat dituliskan ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu mutlak dari M dikurang 12 kurang dari atau sama dengan 2,7. Jadi seperti ini ya jawabannya jika perintahnya disuruh menuliskan saja dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa ada kurang dari? Di sini di soalnya ada kurang atau lebihnya. Jadi dipahami ya di soalnya. Kemudian angkanya juga dipahami untuk bentuknya seperti ini. Selanjutnya jika disuruh untuk menyelesaikan. Nah di sini kita lanjutkan. Jika disuruh untuk menyelesaikan maka min 2,7 kurang dari M dikurang 12 kurang dari 2,7. Nah, di sini ingat min 12 pindah ruas ya ke kiri dan ke kanan. Jadi min 2,7 ditambah 12 di sini kurang dari atau sama dengan M kurang dari atau sama dengan 2,7 ditambah 12. Min 2,7 ditambah 12 hasilnya 9,3. Kemudian kurang dari atau sama dengan M kurang dari atau sama dengan 2,7 tambah 14, 14,7. Ini jika di soal diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Tapi jika menuliskan saja dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak cukup sampai sini saja ya. Nah, cukup sampai sini. Jadi mutlak dari M dikurang 12 kurang dari atau sama dengan 2,7. Jadi selesai untuk soal nomor 9. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 10 terkait pertidaksamaan rasional masih dalam bentuk pecahan namun di sini ada tandanya kurang dari atau
lebih dari. Oke, untuk soal nomor 10 yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 3 dibagi X min 5 kurang dari atau sama dengan 0. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 10 ini kita tulis dulu pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya yang mana? Yang di atas, yaitu X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan, ingat kalau positif pindah ruas jadinya negatif. Sekarang penyebutnya yang mana? Yang di bawah. X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5 pindah ruas, hasilnya positif 5. Baru kita buat garis bilangan. Jadi ada min 3 kita peroleh X-nya dan ada 5. Setelah itu kita buat bulatannya. Nah, di sini ada hitam, ada putih ya. Atau di sini ada penuh bulatannya dan tidak penuh. Yang hitam ini kenapa? Di sini ada tanda kurang dari atau sama dengan. Jika ada sama dengannya, maka pembilangnya bulatannya penuh. Khusus pembilang saja ya, jika ada sama dengannya. Di sini kan ada kurang dari atau sama dengan. Baik. Sekarang kita tentukan daerah yang negatif mana, yang positif mana. Sekarang kita ambil yang di tengah. Oke, yang di sini ya. Yang di tengah ini, min 3, 5. Di antara min 3, 5 itu ada angka 0. Kita ambil angka 0, kita substitusikan ke soal. 0 tambah 3, 3. 0 dikurang 5, min 5. Jadi kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga di tengah ini negatif. Yang pastinya nanti di sini positif. Oke, kita tuliskan ya. Di sininya positif. Kalau udah ada negatif, pastinya di sini positif, di sini positif. Oke, sekarang kita tentukan daerah yang diarsir yang mana. Kita kembali ke soal. Di soal ada tanda kurang dari. Kalau kurang dari, dia ke arah yang negatif. Nah, jadi di sini ke arah yang negatif, daerah yang kita arsir kita tandai seperti ini. Jadi untuk menuliskan HP-nya bagaimana? HP-nya gini cara menuliskannya. Jadi min 3 kurang dari X kurang dari 5. Kenapa di sini ada kurang dari atau sama dengan? Ingat di min 3 ini bulatannya penuh. Jadi harus ada tanda sama dengannya. Jadi di antara ya, di antara 3 sampai 5. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 10 tentang pertidaksamaan rasional. Coba di sini ada soal yang beda angka saja ya. Kemudian tandanya juga beda. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 1 dibagi X min 2 lebih dari 0. Masih tentang pertidaksamaan rasional. Caranya bagaimana? Sama, kita tentukan pembilangnya. Pembilangnya yang mana? Yang di atas. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Penyebutnya X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan positif 2. Jadi baru kita tuliskan garis bilangannya. Jadi yang negatif 1 ini kemudian ada 2. Bulatannya mana? Bulatannya tidak penuh semua ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Oke, sekarang kita tentukan daerah yang negatif mana, positif mana. Di antara negatif 1 dengan 2 itu ada angka 0. Nah, di sini ya, di tengah-tengah ini ada angka 0. Angka 0 ini kita ambil untuk kita substitusikan di soal. 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 kurang 2 min 2. Ingat kita ambil tandanya saja. Kalau positif bagi negatif, yang jelas di sini negatif. Kemudian yang di kanan dan kiri positif. Daerah yang diarsir yang mana? Lihat kembali di soal. Kalau di soal ada tandanya lebih dari, dia ke arah yang positif. Tapi kalau yang kurang dari tadi, yang pertama ini dia ke arah yang negatif. Sehingga untuk yang kedua ini dia ke arah yang positif. Jadi kita tandai sehingga kita bisa diarsir. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, selanjutnya kita tentukan HP-nya. Nah, HP-nya ingat ini negatif 1, semakin ke kiri itu semakin kecil. Jadi X kurang dari min 1 atau X lebih dari, ingat di sini 2, semakin ke kanan semakin besar 2. Nah, di sini angka 2 ya. Jadi kita tuliskan X lebih dari 2. Jadi di sini HP-nya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Bagaimana? Cukup paham ya terkait latihan soal kisi-kisi PTS yaitu materi yang sudah dijelaskan tadi. Semoga saja sangat membantu untuk belajar dan persiapan PTS-nya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube Palevi TV agar channel ini terus berkembang.